Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufrit Afrila Rizky, NIM 12014213662, jurusan Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang ada di pembelajaran pendidikan IPS. Yang pertama, pengertian tentang kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan IPS dalam mengembangkan keilmuan dan kepribadian mahasiswa program studi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah program pendidikan yang memiliki bahan pendidikan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniti atau ilmu pendidikan dan sejarah yang diorganisir yang disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan kebudayaan Indonesia. IPS juga dapat dikatakan sebagai suatu fusi atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran sosial, sehingga dalam mata pelajaran IPS tersebut menggunakan bagian-bagian tertentu dari ilmu sosial. Pada prinsipnya, pendidikan IPS di sekolah dasar tidak mengajarkan ilmu sosial sebagai disiplin ilmu, melainkan konsep-konsep esensi ilmu-ilmu sosial untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang baik atau good citizen. Karena itu, sebagai upaya dalam pembentukan karakter, maka perlu adanya kesesuaian dengan kebudayaan bangsa ini. Yang kedua, isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial yang dapat diangkat dalam proses pembelajaran IPS. Pendapat saya, isu-isu kontemporer yaitu isu yang berkembang sekarang berkaitan dengan pendidikan dan bidang kehidupan manusia yang lain seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Contoh materi untuk mengembangkan pembelajaran serta memahami isu-isu sosial kontemporer di lingkungan setempat siswa berada. Kutipan tersebut bisa dipilih dan dikembangkan oleh guru-guru sejarah di SMP dan SMA, terutama ketika sedang mengembangkan proses pembelajaran IPS berbasis kompetensi dengan menggunakan isu-isu sosial kontemporer yang terjadi secara lokal maupun nasional. Yang ketiga tentang dua strategi, yaitu pendidikan sebagai transfer of knowledge dan pendidikan sebagai transformation of values. Transfer knowledge dan transfer of values. Transfer knowledge adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan pemahaman, sedangkan transfer of value adalah mentransfer nilai-nilai moral dan kebaikan. Setiap pengajar seharusnya mempunyai dua tujuan ini di dalam pembelajaran, sehingga diklat tidak saja mencetak orang-orang yang pandai, tetapi juga mencetak orang-orang yang bermoral. Yang keempat yaitu pengertian tentang soft science. Ilmu pengetahuan sosial kadangkala disebut soft science, terutama karena fokus kajiannya, yakni kehidupan sosial manusia adalah cair, tidak mudah untuk diamati dan sulit untuk diukur secara tepat dengan instrumen laboratorium. Karena ilmu-ilmu sosial mengacu pada masyarakat meskipun IPA dan IPS saling berkaitan, tapi IPS lebih cenderung untuk masuk pada konsosialan pada dasarnya. Dan antara IPS dan IPA itu saling membutuhkan, IPA dengan alamnya dan IPS dengan sosialnya. Apabila saling dibedakan, maka negara tidak akan maju. Ilmu sosial itu perkembangannya sangat lambat karena kesulitan dalam pengamatannya. Tidak seperti halnya ilmu alam yang mampu mengamati gejala alam secara dekat dan langsung. Lewat media indera, ilmu sosial sangat sulit menggunakan pengamatan langsung. Bahwa benar, ahli ilmu sosial mengamati gejala
lewat meraba, mencium, atau mengecap gejala yang sudah terjadi di masa lalu. Yang kelima, strategi pembelajaran nilai dan keterampilan sosial dalam pendidikan IPS. Secara umum, nilai merupakan tentang baik buruk tentang tata laku yang telah mendalam dalam kehidupan masyarakat. Nilai merupakan pencerminan budaya suatu kelompok masyarakat. Sikap adalah sebagai keadaan yang ada pada diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak. Sikap menyertai manusia dengan perasaan-perasaan tertentu dalam menanggapi objek, dan semua itu terbentuk atas pengamalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa penilaian sikap dalam proses pembelajaran di sekolah dapat diartikan upaya sistematis dan sistematik untuk mengukur dan menilai perkembangan siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran yang telah dijalaninya. Nilai-nilai itu antara lain seperti kasih sayang, tanggung jawab, dan keserasian hidup. Adapun keterampilan sosial mempunyai fungsi sebagai lain, yaitu sarana untuk memperoleh hubungan yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Contoh, melakukan penyelamatan lingkungan, membantu orang lain, kerjasama, mengambil keputusan, berkomunikasi, wirausaha, dan partisipasi. Terdapat beberapa strategi dalam mengajarkan keterampilan sosial kepada para siswa melalui pendidikan IPS. 1. Strategi konstruktivistik menempatkan siswa sebagai mitra pembelajaran dan pengembangan materi pembelajaran dapat digunakan oleh guru IPS SD dalam pengembangan keterampilan sosial. 2. Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Melalui pendekatan ini, guru IPS SD dapat melatih siswa melalui praktek yang nyata mengenai kemampuan sikap dan perilaku kerjasama, sikap, perilaku, dan kemampuan kerjasama di antara kelompok siswa yang majemuk atau etnis, agama, gender, dan budaya, dan yang lain-lainnya. Memiliki makna yang penting dalam menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan saling ketergantungan antar bangsa, negara, dan masyarakat. 3. Inquiry, yang merupakan salah satu strategi pengajaran dapat dipilih oleh guru IPS dalam pengembangan keterampilan atau intelektual. Strategi ini menekankan peserta didik menggunakan keterampilan intelektual dalam memperoleh pengalaman baru dan informasi baru melalui investigasi yang sifatnya mandiri atau independen. Dan yang keenam adalah tentang latar belakang lahir dan berkembangnya IPS di Indonesia dan bandingannya dengan pendidikan IPS yang ada di luar negeri. Sejarah perkembangan IPS di Indonesia ini diawali dengan perkembangan IPS di negara Amerika Serikat. Perkembangan konsep dasar IPS di Indonesia ini sangat sulit karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena belum ada lembaga profesional di bidang pendidikan IPS seperti halnya Amerika, yaitu NCSS. Sulit dan banyak menemukan kendala, lebih bergantung pada pemikiran individual, bersifat individualistis atau kelompok. Lembaga yang dimiliki Indonesia saat ini yaitu HISPC atau Himpunan Sarjana Pendidikan IPS Indonesia. Istilah IPS pertama kali muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawamangu, Solo. Menurut laporan, seminar tersebut menghasilkan 3 istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar pakai, yakni 1. Pengetahuan sosial, 2. Studi sosial, ilmu yang dijadikan dalam kondisi tertentu karena yang harus dikembangkan
itu ilmunya. 3. Ilmu pengetahuan sosial. Ketiga istilah ini diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial dan dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahami oleh siswa. Dalam seminar tersebut, konsep dasar IPS belum masuk dalam kurikulum sekolah, tetapi baru dalam wacana akademis yang muncul dalam seminar tersebut pada tahun 1972 sampai 1973. Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan, yakni dalam kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP, IKIP Bandung. Hal ini terjadi karena pemikir dan dalam seminar seperti Ahmad Sanusi, Numan Somantri berperan sebagai anggota pengembang kurikulum. Dalam kurikulum tersebut digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya terdapat sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia yang diartikan sebagai pengetahuan kewarganegaraan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi pembelajaran IPS. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.